Halo, salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas sesi 11 dengan topik pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Ada 3 cakupan bahasan yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama adalah model yang paling relevan dari 10 model pembelajaran terpadu. Yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan pembelajaran pada kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013. Dan yang ketiga adalah analisis perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka serta implementasinya di sekolah saya. Ada 10 model pembelajaran terpadu yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah fragmented, yang kedua adalah connected, yang ketiga adalah nested, yang keempat adalah sequence, yang kelima adalah shared, yang keenam adalah webed, yang ketujuh adalah thread, yang ke-8 adalah integrated, yang ke-9 adalah immersive, dan yang terakhir adalah networked. Nah, dari ke-10 model pembelajaran terpadu ini yang paling relevan dengan karakteristik dan kebutuhan serta implementasinya di dalam kehidupan saat ini adalah model pembelajaran integrated. Hal ini dikarenakan karena kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang merupakan 2 kurikulum terakhir yang kita adaptasi berfokus pada murid. Bagaimana pembelajaran harus berpusat pada murid, kebutuhan dan karakteristik murid dengan mengintegrasikan seluruh mata pelajaran menjadi sebuah pembelajaran yang holistik sehingga mampu memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah hal yang penting dalam pembelajaran tematik terpadu atau dalam kurikulum 2013. Yang pertama adalah efektivitas pembelajaran, di mana kurikulum 2013 ini mengintegrasikan seluruh mata pelajaran sehingga bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih materi. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga nantinya kegiatan pembelajaran harus berfokus dan berdasarkan dengan prinsip PAIKEM ini. Yang ketiga adanya keterkaitan di mana pembelajaran yang tadi terintegrasi dari beberapa mata pelajaran ini dipadu-padankan menjadi pembelajaran yang berbasis tema sehingga fleksibel dengan kebutuhan dan karakteristik murid yang nantinya fokus pada murid itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan. Hal ini perlu dilihat lagi bagaimana kepentingan dan karakteristik dari mata pelajaran itu. Apakah bisa dipadu-padankan dengan mata pelajaran lain atau memang harus berdiri sendiri atau tidak perlu berpadu. Yang terakhir adalah penilaian, baik itu berupa tes, yaitu secara lisan atau tertulis, maupun berupa non-tes, yaitu observasi, unjuk kerja atau kinerja atau proyek atau portofolio. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dan pemahaman murid terkait materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama terkait filosofi. Di kurikulum 2013, pengembangan KIKD atau kompetisi inti dan kompetisi dasar diatur oleh pemerintah pusat yang berfokus pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara kurikulum Merdeka itu berfokus pada profil pelajar Pancasila dengan kedalaman materi. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. KI dan KD-nya itu harus dicapai dalam 1 tahun kelas. Sementara capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu dilakukan dalam 2 tahun atau per fase. Yang ketiga pendekatannya. Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik atau 5M. Sementara kurikulum Merdeka pendekatannya berupa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Terkait model pembelajarannya di kurikulum 2013 itu berupa tematik, di mana mengintegrasikan seluruh mata pelajaran. Sementara pembelajaran di kurikulum Merdeka itu pendekatannya per mata pelajaran, sehingga nantinya penilaiannya berbeda. Kurikulum 2013 penilaiannya berupa sumatif di akhir pembelajaran, sementara kurikulum Merdeka penilaiannya berupa diagnostik di awal pembelajaran, formatif selama pembelajaran, dan terakhir sumatif di. Berikut adalah implementasi kurikulum, terutama kurikulum Merdeka yang diaplikasikan atau diterapkan di sekolah saya di SDN Klender 10 Pagi.
Fokusnya adalah pembelajaran berbasis proyek dan fokus pada pengembangan karakter terkait profil pelajar Pancasila. Dari gambar dan dokumentasi yang tersedia terlihat bahwa pembelajaran yang dikaitkan dengan penilaian atau asesmen itu tidak hanya berupa tes, tapi juga berupa non-tes, di mana melatih kolaborasi, melatih kreativitas, kepercayaan diri. Demikianlah paparan analisis tugas sesi 11. Kiranya paparan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.